warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jawadil halim al-hadi ila siratil mustaqim sahibud daril jazai wan na'im wa as'aluhu subhanahu wa ta'ala ayukrimana fi hadzal jam'il azim bihusni taufiqid da'im bi'amalin salihin hatta atana al-yaqin wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil mursalin wa khatamal anbiya'i ajma'in سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلوق العظيم وعلى آله الطاهرين وأصحاب الكرام الميامين. اللهم حببنا والحاضرين إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا وبحسن متابعته حتى نرى في الدنيا ويوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوها بأحلاككم. أيها الحبائب الفضلاء وأبائنا الأفاضل وصيوه العدة والأساتذة الكرمة ونحس بذكرهم سيدي ومر بروحنا آكن المحبوب أدعي إلى الله الحبيب محمد بن سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي عطل الله أمره وصافره سعيه ومتعنا الله بطول حياتي امين يا رب العالمين. وكذلك عنا سر قلوبنا بمجاه المنتظر الحبيب حسن بن جعفر البخار والحبيب إدرس بن حاسم البخار والحبيب حسن الهندوان والحبيب علي بن محمد عطاس وكي هاجي فخر الدين بن معلم شافي أدمي عطل الله أمره وصافر سعيه wa mata'anna Allah bituli hayati amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga yang sama-sama saya hormati para sepuh, para tokoh masyarakat, para guru, para asatiz, ada Ustadz Samsul dan lainnya. Dan begitu juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam terkhusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, alhamdulillah, mungkin anak nggak panjang-panjang ini karena banyak para guru di sini yang hadir, masya Allah. Saudara, masya Allah, sore ini kita bisa berkumpul di bulan yang penuh berkah, bulan Sya'ban, bulannya Nabi kita Muhammad, yang mana berkata Nabi kita Muhammad Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulanku, kata Rasulullah. Kita disuruh memperbanyak membaca salawat di bulan ini. Saudara, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, beliau menjelaskan, menceritakan kisah Isra Mi'raj, perjalanan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua malaikat, saudara, yang tidak pernah senyum. Malaikat Malik dan malaikat Israil. Malaikat Malik penjaga pintu neraka tidak pernah senyum, dan malaikat Israil penjaga dan malaikat Israil pencabut nyawa tidak pernah senyum, saudara. Dalam hadis riwayat, sebagian hadis riwayat menceritakan ketika Rasulullah sampai di langit ketiga, di saat Isra Mi'raj, Rasulullah melihat ada makhluk yang luar biasa, saudara. Rasulullah bingung, kok ada makhluk seperti ini? Ditanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa ini? Kata malaikat Jibril, itu malaikat Israel, wahai Rasulullah. Ini yang namanya Israel. Iya. Ini sosoknya Israel. Iya. Unnu minhu wa sallim alaihi. Coba deh ente kasih salam dari saya. Disamperin sama malaikat Jibril. Assalamu alayka ya Israel. Malaikat Israel nggak pernah senyum, saudara. Diam aja yang ngeliatin. Kata malaikat Jibril, hei Israel, ente tahu gak siapa yang kasih salam buat ente? Man? Muhammad Rasulullah. Langsung bangun itu malaikat Israel, kasih senyum buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali-kalinya malaikat Israel senyum, itu untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jumlah pasukannya malaikat Jibril ini, saudara, dia nggak kerja sendiri. Jumlah pasukannya sebanyak nyawa manusia, saudara. Mau lari kemana kita? Walau kuntum fi burujim musayyadah
yudrikumullah walau kuntum fi burujim musayyadah. Mau lari kemana saudara? Kematian mau dijemput, selesai. Mudah-mudahan kita panjang umur, taat ibadah sama Allah, meninggal husnul khatimah. Wa na'la Rasul, dan sendalnya Nabi kita tahu saudara berbeda dengan sendal kita. Kalau sendal kita mentok di depan masjid, beb saya beli sendal 2 juta. Yang sono bilang beb saya beli sendal 10 juta. Kira-kira bisa masuk masjid apa enggak? Bisa masuk mushola apa enggak? Tidak bisa. Tapi sendalnya Rasul masuk dalam surganya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, jikalau Sayyidina Musa ketika hendak berjumpa dengan Allah menggunakan sendalnya, ditegur oleh Allah, iklan alaika ya Musa innaka bil wadil muqaddasi tuwa, lepaslah sendalmu wahai Musa, engkau berada di gunung Tursina, gunung yang suci ini, ingin berjumpa dengan aku. Berbeda dengan baginda Rasul, ta'aduban sama Allah ketika Isra Mi'raj mau masuk surga, ditegur sama Allah, jangan buka sendalmu wahai kekasihku Muhammad, la taqlan alaik hatta tatasyarrafatil jannah bini alaik. Jangan buka sendalmu wahai kekasihku Muhammad, supaya surga dapat berkah sendalmu wahai kekasihku Muhammad. Saudara, kita bersyukur hari ini bisa berkumpul di majlis ini saudara. Kita cinta sama Nabi, cinta sama orang saleh, cinta sama guru, cinta sama orang alim. Itu manfaat luar biasa saudara. Kita cinta sama orang alim bagus, amin. Yang lebih utama kelasnya di atas itu saudara, orang alimnya biar cinta sama kita. Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Tas dalam kitabnya, beliau mengatakan an-nadharu ila salihin wa mahabbatuhum faidatun azimah. Ente memandang wajahnya orang saleh, nadharu ilaih, memandang aja, wa mahabbatuhum, apalagi cinta, faedah yang luar biasa besarnya saudara. Fa kaifa nadharuhum biman tamassa barakatuhum. Kalau tadi berkahnya, faedahnya luar biasa, apalagi berkah dan faedah kalau mereka cinta kepada orang yang berkah dengan mereka. Kita cinta sama guru, cinta sama orang saleh, cinta sama orang alim, itu manfaat yang luar biasa saudara. Apalagi orang alimnya cinta sama kita. Dikatakan oleh Nabi, kalau orang alim sama ahli ibadah kumpul di sirat, apa kata Nabi? Hilal abid. Allah suruh malaikat, hei ahli ibadah, udkhulu ilal jannah, masuklah kamu ke surga. Surga udah disiapin buat ente. Tana'am bi ibadatik, nikmatilah surga karena dulu di dunia kamu ahli ibadah. Tapi untuk orang alim, ente entar dulu, give huna, stop di situ, jangan masuk surga dulu. Fashfa liman ahbabta, ente diizinin sama Allah boleh kasih syafaat orang yang mau masuk ke dalam surga. Fa innaka la tashfa'u li ahadin illa syufi'ta, siapa aja yang ente pilih diizinin sama Allah buat masuk ke dalam surga. Saudara, kita cinta sama orang soleh luar biasa saudara. Dengan kita cinta dengan mereka, insya Allah kita dikumpul bersama mereka nanti, amin. Dahulu ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, rajulun yuhibbul qaum wa lam yalhaq bihim. Wahai Nabi, itu si fulan cinta sama kelompok yang baik, walam yalhaq bihim ya Rasulullah, tapi sholatnya enggak sama, ibadahnya pun belum bisa mengejar ibadah mereka yang ibadahnya bagus-bagus, tapi dia cinta ya Rasul. Apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik? Nabi kita berkata setelah mendengar ucapan orang itu, al mar'u ma'aman ahab, seseorang bakal dikumpul bersama siapa yang dia cinta. Imam Anas bin Malik beliau pernah berkata, saya tidak pernah merasa senang dan gembira ketika saya mendengar hadis Rasul melebihi kegembiraan saya ketika saya mendengar hadis Rasul, al mar'u ma'aman ahab. Seseorang bakal dikumpul bersama siapa yang dia cinta saudara. Kita cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah, cinta sama orang saleh, insya Allah kita dikumpul bersama mereka, amin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berkhutbah, ada seorang badui berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat ya Rasulullah? Setelah Rasul selesai khutbah, dicari sama
Nabi Muhammad, manis air mana itu orang? Ana ya Rasul. Kenapa engkau berani tanya kapan kiamat? Apa yang sudah engkau siapkan? Gal ya Rasul, saya berani tanya kiamat bukan berarti saya bangga dengan ibadah saya, bukan berarti bangga dengan salat saya ya Rasul. Saya berani tanya kapan kiamat. Satu modal saya ya Rasul, saya cinta kepada engkau ya Rasul. Saya cinta kepada Allah, saya cinta kepadamu ya Rasul. Apa jawaban Nabi kita Muhammad? Anta ma'aman ahbabta. Ente nanti dikumpul bersama siapa yang ente cinta. Di dunia ente cinta sama saya, nanti ente dikumpul bersama saya. Demikian saudara, di dunia cintanya kita semua orang-orang kafir. Bahkan kita tidak mengenal siapa itu Wali Songo. Kita tidak mengenal wajah-wajah orang-orang saleh. Yang kita taruh di rumah kita wajah-wajah orang-orang tidak pernah sujud pada Allah. Mau tidur yang kita lihat wajah-wajah orang-orang tidak pernah sujud pada Allah. Mau tidur yang kita dengar suara-suara orang tidak pernah sujud pada Allah. Hati-hati saudara, nanti di hari kiamat, akhillahu yaumaidin ba'dhum ila ba'din adun ilal muttaqin. Nanti di hari kiamat yang dahulu di dunia bersahabat, di sana mereka bertengkar ribut. Bingung mau minta tolong sama siapa? Nggak ada satupun teman yang baik. Udah dirinya nggak baik, temennya semua berantakan. Famalana min syafi'in wala sadiqin hamim. Ya Rabb, dia berkata, famalana min syafi'in. Ya Rabb, tidak ada yang bisa kami syafaat ya Rabb. Tidak ada yang bisa beri kami syafaat ya Rabb. Tidak ada yang bisa menolong saya ya Rabb. Tidak ada yang bisa melindungi saya ya Rabb. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Seandainya kalian mempunyai teman, dia mukmin, dia tidak bisa memberi kalian apa-apa, dia mukmin, dia saleh, dia teman kita, cukup kita dapat syafaat dari dia nanti di hari kiamat. Makanya saudara, banyakin teman-teman orang mukmin biar nanti kita dapat syafaat. Buktinya apa? Buktinya Imam Syafi'i berkata, uhibbus salihin wa lastu minhum la'alli lan anala bihim syafa'ah. Saya cinta sama orang saleh. Ini kelasnya Imam Syafi'i, Masya Allah. Saya cinta sama orang saleh, padahal saya belum bisa seperti dia. Saya bukan orang saleh seperti dia. Tujuannya satu, saya letakkan cinta hati ini kepada dia, la'an anala bihim syafa'ah, supaya saya mendapatkan syafaat dari orang itu. Saudara, kita berteman sama orang baik, insya Allah kita jadi baik. Saudara, berteman sama orang cinta, duduk di pengajian, insya Allah kita bakal ngikut. Man sahibal akhyar ja'alallahu minal akhyar wa in kana minal asrar. Siapa orang berteman sama orang baik, cinta duduk di pengajian, punya akhlak, lama-lama kita ke bawah saudara. Wa in kana minal asrar, walaupun sebelumnya itu orang penjahat, bukan orang baik, jauh dari majlis, karena berteman sama orang baik akhirnya ke bawah saudara. Makanya para ulama zaman dahulu mereka merangkai sebuah kalimat, saya tidak kenal dengan Anda. Siapa Anda ini? Tapi saya akan melihat siapa sahabat Anda. Setelah saya tahu siapa sahabat Anda, maka otomatis saya tahu siapa Anda. Temennya orang-orang gak sholat, temennya hobinya gibah, maka otomatis karakter Anda bakal mirip seperti orang itu. Rugi saudara, kita berteman sama orang begini rugi. Kita lihat Uqbah bin Mu'aid setiap hari sama Nabi. Bahkan Nabi sering datang ke rumah Uqbah bin Mu'aid, makan di rumah Uqbah bin Mu'aid, bercanda sama Uqbah bin Mu'aid. Uqbah bin Mu'aid sering datang ke rumah Nabi, ngobrol sama Nabi. Suatu ketika sahabat Uqbah bin Mu'aid datang dari negeri Syam saudara. Akhirnya ditemuin, diajak ngobrol, lama-kelamaan akhirnya Uqbah bin Mu'aid kemakan pemikirannya sama temannya itu yang belum beriman kepada Allah. Akhirnya dijauhi Nabi, dimusuhi Nabi. Tadinya dia sayang sama Nabi, bahkan orang kafir mengira bahwa Uqbah bin Mu'aid sudah beriman, sudah masuk Islam. Gara-gara salah berteman saudara, gara-gara salah bergaul, akhirnya dijauhin Nabi, dimusuhin Nabi, sampai meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Saudara, kita jangan jauh dari guru, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari pengajian. Kita nggak bakal sia-sia saudara duduk di masjid seperti ini. Dulu ada ulama namanya Imam Sya'bi. Beliau ini seorang tabi'in yang pernah berjumpa dengan 500 sahabat Rasulullah. Beliau ini ulama besar di zamannya. Beliau ini ahli fikih dan ahli wara. Beliau mengatakan, "Lau safara rajulan min asy-Syami ila aqsal Yaman fi kalimatin tadulluhu ala huda aw taruduhu an raya, maka safaruhu dhai'an." Seandainya seseorang pergi dari negeri Syam Syria ke negeri Yaman yang paling ujung,
hanya untuk belajar satu kalimat yang mendekatkan dirinya kepada Allah dan memperbaiki akhlaknya, maka berpergian itu tidak akan membuatnya sia-sia. Dan dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Attas, laula tanagulu min mawadatin fa'idatun lama amarallahu bih. Seandainya seseorang duduk di pengajian, pindah dari satu pengajian ke pengajian yang lain, bahkan dari satu negeri ke negeri lain, dia tidak mendapat manfaat, tidak mendapat faedah, maka Allah tidak akan suruh kita untuk kita nuntut ilmu seperti ini, saudara. Ailayan bagil muslim ayyakun ba'id min nuril ilm. Tidak boleh umat Islam, orang mukmin jauh dari majlis taklim apapun keadaannya, saudara. Karena ibadah kita nggak bakal bisa baik, nggak bakal bisa benar kecuali dengan ngaji, saudara. Kita lihat Imam Abu Hurairah. Saya belajar sesaat, kata Imam Abu Hurairah. Saatan itu sesaat. Ini 1 jam kayak kita begini, kata Imam Abu Hurairah, lebih saya gemari, lebih saya sukai daripada saya sholat tahajud dari malam sampai subuh. Ibadah malam sampai subuh. Kenapa bisa begitu? Karena tahu keutamaan orang yang ngaji. Ini Allah cinta sama kita, saudara, amin. Orang yang ngaji, orang yang duduk majlis taklim dicinta sama Allah. Kita nggak bakal rugi, saudara, duduk di majlis taklim. Orang yang rugi itu ketika dia mengatakan apa yang saya dapat dengan saya duduk di majlis seperti ini. Ayu syai' a'malu bi majlis ilmi. Ini orang rugi, saudara. Dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak, man lam yatlubil ilma kaifa tadhu nafsuhu ila mukarramati. Man lam yatlubil ilma, siapa orang nggak mau ngaji, kaifa tadhu nafsuhu ila mukarramati, bagaimana jiwanya bisa ngajak dia berbuat baik, bagaimana jiwanya bisa nuntun dia jadi orang baik. Dia nggak mau ngaji. Makanya saudara, kita disuruh ngaji sama Allah, bukan sampai kita jadi ustadz, bukan sampai jadi kiai, bukan sampai jadi ulama atau sampai jadi pejabat, tapi minal mahdi ilalah. Dari masih kecil, dari masih dibuai oleh orang tua sampai masuk liang lahat. Sesibuk apapun kita, ibu bapak, jangan tinggalin pengajian, jangan jauh dari majlis taklim. Semakin kita cinta sama dua, kita pembantunya dunia, saudara. Kemana-mana kita jagain tuh dunia. Tapi kalau ilmu yang jaga kita. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Harta dunia kita jagain, bingung, kudu disimpan, kudu pakai pin, kudu ditaruh di bank. Tapi kalau ilmu yang jaga kita. In kunta fisuk fal ilmu fisuk. Kalau ente pergi ke pasar, ilmu jagain ente. Ente ke kamar mandi, ilmu jagain ente. Waqad umira bihudurih. Sementara kita sudah disuruh untuk menghadiri majlis taklim. Siapa yang suruh kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza marartum bi riyadil jannati fartau. Kalau kalian lihat ada taman surga, duduk. Qalu wa mariyadul jannah. Qalu wa mariyadul jannah. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Qala hilaku dzikri. Dulu ada ulama, saudara, namanya Abi Muhammad bin Abi Rabah. Ini ulama dapat julukan mufti, saudara. Mufti ini orang yang berguru, yang belajar dengan 200 sahabat Rasulullah. Imam Atha bin Abi Rabah, ucapannya dipegang, ditanya itu, apa maksud hadis hilaku zikri? Beliau mengatakan yang dimaksud hadis, yang dimaksud Nabi hilaku zikri, majalisil halal wal haram, kaifa tabi wa tastar, wa kaifa tusalli, wa kaifa tahus, wa kaifa tanki, wa kaifa tutalik, wa asya dzalik. Maksud hilaku zikri, pengajian yang ngajarin mana halal, mana haram, bagaimana cara jual beli yang benar, bagaimana cara sholat, bagaimana cara haji, bagaimana cara puasa, bagaimana cara nikah, bagaimana apa itu tolak. Itu hilaku zikri, saudara. Ini Imam Atha luar biasa, saudara. Beliau hidup di zamannya Imam Muhammad al-Baqir, Ibn Ali Zainal Abidin, Ibn Husain, wa ibnata Fatimah Zahra, betul binti Rasulullah SAW. Cucu Nabi, anak dari cicitnya Nabi, yang dikatakan oleh Rasul kepada sahabatnya Jabir, wahai Jabir, ini saya punya anak Husain lagi di kamar. Nanti Husain punya anak Ali, ahli ibadah. Nanti di hari kiamat kalau disuruhkan bangunlah wahai pimpinan ahli ibadah, yang bakal bangun anaknya Husain namanya Ali. Nanti Ali punya anak namanya Muhammad. Kalau ente ketemu, kirim salam dari saya. Subhanallah, panjang umur saudara sini Jabir sampai ketemu Muhammadul Baqir. Alim, orang pada ngaji sama beliau. Ketika saat itu beliau mengetahui keilmuannya Imam Atha ini, apa kata beliau? Alaikum bi Atha, jangan ngaji sama saya. Kalian ngaji itu sama Atha. Wallahi huwa khairul lakum minni.
Bagi saya dia lebih baik dari saya. Kalian ngaji sama Atta. Saudara, kita bersyukur hari ini duduk di majlis taklim, ditakdir oleh Allah, duduk di majlis taklim. Man sahibal akhyar, ja'alallahu minal akhyar wa in kana minal asrar. Man sahibal akhyar. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul menceritakan tentang Sayyidina Isa ibn Maryam. Kata Sayyidina Isa, man ta'alama wa amila wa 'allama, fadzalika yuz'adiman fi malakutis samawat. Kata Nabi Isa, siapa orang belajar, nyantri atau duduk di majlis taklim, lalu diamalin, pertama belajar, kedua diamalin, wa 'allama, yang ketiga disampaikan ke orang, fadzalika yuz'adiman fi malakutis samawat. Orang itu tuh menghebohkan penghuni langit, menyebabkan penghuni langit malaikat cinta sama dia. Dia orang pesohor, mungkin di dunia dia nggak masyhur, fotonya nggak ada di medsos, fotonya nggak ada di mana-mana, tapi di penghuni langit dia orang terkenal, saudara. Dan manusia kalau udah dicinta sama Allah, sama penghuni langit, ketika dia bertasbih, pahalanya terbang, malaikat rebutan, saudara, pengen bawa itu amalnya. Dia salat, dia sedekah, naik itu pahala, malaikat berebut, pengen bawa itu amalnya. Pada bangga para malaikat, nih saya bawa amalnya si fulan yang dicinta sama Allah. Jadi bahan omongannya para penghuni langit, saudara. Kenapa? Dicinta sama Allah. Fa yuhibbu ahlus sama, penghuni langit cinta, maka Allah berikan rasa cinta itu kepada orang yang ada di sekitarnya. Sehingga kalau dia ngomong, orang cinta. Kalau diajak bicara sama dia, orang senang. Orang bahkan tunduk patuh sama dia. Kenapa? Allah cinta. Kalau orang udah dicinta sama Allah, Allah kasih hadiah buat itu orang, al-qabulu bil ardh. Penerimaan hati orang kepada dia, saudara. Dengan kita duduk di majlis taklim, istiqomah, khidmah sama guru, insya Allah penghuni langit cinta sama kita, saudara. Jangan jauh dari majlis taklim. Kata Imam Syafi'i, ada 5 keutamaan seseorang yang duduk di majlis taklim. Tafarruju hummin, wa iktishabu ma'isyatin, wa ilmin, wa adabin, wa syuhmatu majid. Kata Imam Syafi'i, siapa orang duduk di majlis taklim, dia dapat 5 keutamaan. Tafarruju hummin, Allah angkat pusing sumpah dari dalam dirinya. Wa iktishabu ma'isyatin, Allah kasih lancar rezekinya. Wa ilmin, Allah kasih kepemahaman ilmunya. Wa adabin, Allah kasih budi pekerti, akhlak adab yang baik. Wa syuhmatu majidi, minimal dia bisa kumpul dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Tafarruju hummin wa iktishabu ma'isyatin, sama Allah diangkat pusing kita dengan kita duduk di majelis, dikasih lancar rezeki kita. Dulu Habib Abdullah bin Alwi bin Syahab dalam kitabnya beliau menceritakan ada seseorang datang ke rumah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Ratib Al-Haddad. Beliau datang bertanya, ya Habib, kami mempunyai masalah rezeki yang begitu sulit. Apa kata Habib Abdullah Haddad? Ihmil kitabak watlubil ilma. Ambillah kitabmu dan duduklah kamu di majlis taklim. Dari situ Allah akan memberikan kelancaran untuk rezekimu. Wa ilmin wa adabin. Dengan kita duduk di majlis, kita dapat adab, saudara. Karena adab itu lebih utama daripada ilmu, saudara. Sampai-sampai imam mazhab kita, Imam Syafi'i, pernah dinasihatin sama gurunya Imam Malik. Ya Muhammad, akhlak kebelah ini. Wahai Muhammad, akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Oh, si fulan mondok 20 tahun, kitabnya selemari, akhlaknya nggak ada, dihina sama orang. Apa kata Imam Malik? Ya Muhammad, ij'al ilmaka milhan wa adabuka daqiqah. Ij'al, jadikan akhlakmu, jadikan ilmumu seperti garam. Adabmu seperti tepung. Tepung diaduk taruhan garam menjadi makanan, saudara. Begitu juga adab itu tepung, ilmu garam, saudara. Dulu muridnya Imam Malik, namanya Abdurrahman bin Qasim Al-Masri, beliau mengatakan apa? Ana ta'alamtu Imam Malik radhiyallahu ta'ala isri nasana. Saya belajar duduk mengaji khidmat kepada guru saya Imam Malik 20 tahun. Fakana sanatani fil ilmi. Sementara 20 tahun, hanya 2 tahun doang saya belajar syariat, fikih, hadis dan lain-lain. Wa 18 sana ta'alamtu fil adab. Sementara 18 tahun saya belajar duduk mengaji khidmat kepada guru saya, hanya belajar soal adab, soal akhlak. Fala laitani ja'altu muddah kulluha fil adab. Seandainya 20 tahun itu semua aku
aku jadikan pelajaran soal adab, saking mulianya saudara yang namanya adab. Insya Allah kita duduk di majelis khidmat sama guru, insya Allah lama-lama kita punya akhlak, punya adab, sama Allah dirobah. Amin. Wa syuhmatu majidi, minimal kita bisa kumpul dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. An-nadharu minas salihin. Dikatakan al-ilmi wa adabi wa syuhmatu majidi, minimal kita bisa kumpul dengan orang-orang saleh. An-nadharu ila salihin wa mahabbatuhum faidatun azimah. Ente memandang wajahnya orang saleh, faedah yang luar biasa saudara besarnya. Jangan jauh dari majlis taklim. Kita duduk di majlis taklim saudara, andai kita tahu pahalanya sebesar apa saudara, ini di depan rumah orang pada berantem saudara. Lau badalin nas majalis sawab majalis al-ilmi laktatalu hatta yaqrata kula la imaratan imaratahu wa kula li suqi suqah. Imam Ka'ab bin Akhbar, ulama terkenal zaman dahulu, beliau mengatakan apa? Seandainya pahala ngaji ibu bapak kelihatan, orang pada berantem saudara. Yang di pasar ditinggal pasarnya, yang lagi dagang ditinggal dagangannya, yang punya bangunan ditinggal bangunannya, pada berebut pahala ngaji saudara. Kita beruntung, bersyukur, tahadusan binikmah, sama Allah ditakdirnya hari ngaji, duduk di majlis taklim. Ini yang manfaat, yang beruntung bukan kita aja saudara. Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Attas dalam kitabnya, beliau mengatakan mayu'gad majlis ilmin au dzikrillah. Tidak diadakan majlis taklim, mayu'gad majlis taklim au dzikrillah. Tidak diadakan majlis taklim, pengajian yang di situ ada zikir kepada Allah, illa ansya'allahu min dzalikal majlisi sahabatan bayda. Melainkan Allah akan menciptakan berkat majlis perkumpulan seperti ini awan berwarna putih. Fayasukuha ila qaumin lam ya'malun khairan gad. Ini berkat majlis perkumpulan seperti ini saudara, Allah ciptakan awan putih. Itu awan putih saudara berjalan nyari kampung yang di situ ahli maksiat, nyari perkumpulan yang di situ tidak pernah melakukan amal soleh, wa yumtiruha alaihi, dan diturunkan hujan di kampung itu, dan diturunkan hujan di lembah itu, dan diturunkan hujan di kelompok itu. Fayasiru kulluhum minas suhada. Berkat kejatuhan air hujan itu, satu kampung saudara jadi orang baik. Berkat siapa? Berkat antum, berkat pengajian. Pengajiannya di Bekasi, perkumpulan kelompok lembah itu adanya misal di Afrika, atau di Surabaya, atau di Bogor, atau mungkin di Jakarta yang kita nggak tahu. Berkat pengajian saudara. Makanya kita jangan jauh dari majlis taklim, jangan jauh dari majlis ilmu. Lebih-lebih lagi kita jangan pernah jauh sama yang namanya guru saudara. Man hadam gadam, maka siapa yang sering bantu guru, tidak karena hebatnya Anda menulis, tidak karena hebatnya Anda baca kitab kuning, yang bikin Anda besar adalah sebab sebagaimana Anda khidmat pada guru, banyak bantu guru, banyak senangkan hati guru, Anda akan cepat menjadi orang besar di dunia sampai akhirat. Bib, saya cinta sama Nabi, saya rindu pada Nabi, begitu juga ukuran cintanya Nabi pada kita. Ente cinta pada Nabi sungguh luar biasa, Nabi pun cinta pada kamu sungguh luar biasa. Ente rela berkorban demi Nabi, ente rela berkorban demi guru ente. Banyak orang bikin maulid, banyak orang bikin acara hall, dia keluarkan hartanya buat Nabi, dia keluarkan hartanya buat guru dia. Dia beli kebuli, dia kasih fuqara masakin, diundang orang-orang saleh, dikasih ini, dikasih itu. Jangan khawatir saudara, nanti duit ente diganti sama Rasulullah. Ente senang buat Nabi, Nabi juga senang buat ente. Ente berkorban buat Nabi, Nabi orang paling tahu diri saudara, dibalas, dicari kita sama Nabi. Harta yang kita keluarin itu harta kisah saudara. Ma'akal ta'fa'afnet, apa yang kau makan hancur nanti jadi kotor. Malabista fa'amdet, apa yang kau makan, apa yang kau pakai hancur nanti bajumu. Wa ma tasaddaqta fa'amdet, apa yang kau keluarkan, apa yang kau sedekahkan, nanti ente lihat ada utuh di akhirat. Di dunia dilipat ganda sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bawa manfaat buat kita semua saudara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam waj'alna minal maqbulin wal ma'sumina minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.